Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebagai awalan, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang dikaruniai Allah SWT, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan untuk tetap beraktivitas. Salawat dan salam kita sanjungan ke harapan junjungan besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Dialah sebagai pendobrak dekandensi moral manusia melalui jerih payah pengorbanan dan perjuangan beliaulah kita dapat terbebas dari kekufuran, kejahilian dan kehinaan. Demikian halnya semoga salawat dan salam tetap tercurahkan untuk keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Atas jerih payah pengorbanan keikhlasan merekalah cahaya Islam dapat terbit di belahan timur bumi ini. Indonesia tanpa KKN, tanpa pemaksaan, dan tanpa penjajahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Lestari yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat menyampaikan pidato berjudul Negara Melawan Hukum. Kata korupsi memanglah sudah tidak asing lagi bagi kata secara harfiah. Arti kata korupsi adalah mengambil atau mencuri hak yang bukan milik dengan memanfaatkan jabatan dan secara sembunyi-sembunyi. Banyak kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Salah satunya yaitu pada saat ini kasus korupsi yang gencar dibentangkan di media adalah kasus penggelapan pajak oleh oknum pegawai pajak koruptor yang kita kenal dengan julukan mafia pajak atau Gayus Tambunan. Para hadirin yang saya hormati, kenapa di negara kita ini masih banyak para koruptor mental, keimanan dan kurang tegasnya sanksi yang akan diterima menjadi beberapa alasan untuk saat ini bukti kurang tegasnya hukum tentang koruptor. Bagaimana agar situasi tersebut tidak memburuk dan para koruptor ditindak sebagaimana mestinya? 7. Penjara khusus koruptor. Penjara khusus koruptor ini adalah penjara yang tidak memberi fasilitas dan dijaga oleh orang yang bermental tinggi sehingga tidak mudah terpengaruh ucapan para koruptor. Peran pemerintahan mengenai koruptor yang terjadi di negara kita seharusnya lebih memastikan semua para koruptor ditahan dengan tindakan yang semestinya. Pemerintahan juga harus lebih mementingkan penjagaan agar tidak terjadi praktik-praktik korup lagi beberapa pelajar di beberapa daerah di negara kita. Menyampaikan usul-usul dan seperti pemusnahan terhadap para koruptor dan pemberian KTP khusus koruptor dan pengasahan kembali terhadap para koruptor. Hadirin yang saya hormati, negara kita tidak memerlukan orang yang hanya memiliki kepintaran saja, melainkan orang yang memiliki kejujuran dan jika kepribadian yang besar sehingga tidak mudah terpengaruh orang lain. Seharusnya kita mementingkan kualitas bukan kuantitas. Terlalu banyak orang yang pintar tetapi hanya segelintir orang yang memiliki kejujuran. Generasi anak bangsa negara yang baik haruslah dididik dengan baik dan tidak terlalu mementingkan IQ tetapi emosional dan spiritual yang tinggi sehingga tidak lahir koruptor atau di masa yang akan datang. Sekian pendapat dan gagasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.